Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Allahumma tugas mari. Jadi guys, aku tuh dapat tugas lagi dan ini yang kedua, tugas buat video presentasi. Ini dia presentasi lagi guys, di kelas udah, sekarang di HP guys. Oke. Jadi pembahasannya itu kita akan membahas tentang psikologi Islam dalam bidang klinis, organisasi, pendidikan, dan sosial. Seperti yang kita tahu, psikologi Islam itu adalah ilmu tentang mental dengan menerapkan prinsip-prinsip keislaman. Sebelum masuk ke subbab selanjutnya, ada yang perlu digarisbawahi yang tak kalah penting dari tujuan utama dari psikologi Islam, yaitu fokus. Fokusnya itu pada pengembangan potensi. Nah, ini dia pengembangan potensi. Pengembangan potensi dan kesehatan mental manusia secara holistik. Holistik itu keseluruhan ya teman-teman ya. Jadi secara menyeluruh, baik dari jiwa, hati, mental, pemikiran, sudut pandang, pola pikir, semuanya. Oke? Selanjutnya ada psikologi Islam dalam bidang pendidikan. Yang menarik di sini kita ada 3 poin, yaitu yang pertama prinsip-prinsipnya pendidikan, yang kedua ada guru, dan yang ketiga ada siswa. Gitu. Dalam pendidikan pasti terdiri dari guru dan siswa. Kita pahami dulu tentang prinsipnya dulu, yaitu prinsip-prinsip dalam pendidikan dari segi psikologi Islam, maka kita menekankan prinsip secara keislaman atau spiritualitas. Selanjutnya kalau tentang guru, tentu saja guru itu sosok yang diguru dan ditiru, sekaligus orang yang mengarahkan kita atau mengarahkan siswanya untuk memiliki emosi yang bijak atau mengajarkan kita ilmu yang baru setiap harinya. Dan yang terakhir ada siswa. Tentu saja siswa dengan diterapkan prinsip dan memiliki guru yang spiritualitasnya tinggi, maka siswa itu juga akan menjadi berintelektual, emosionalnya lebih positif lagi, emosionalnya lebih bijaksana, dan spiritualnya lagi lebih tertata. Sikilah pokoknya wocon dewe lah ya. Kita akan masuk psikologi Islam di bidang klinis. Konsep mental di dalam bidang klinis, konsep kesehatan mental sendiri itu keseimbangan antara fisik, jiwa, raga, mental, dan spiritualnya manusia. Dan selanjutnya ada yang namanya terapi pendekatan spiritual. Di sini seperti yang banyakan kita kenal itu ada terapi Asmaul Husna, ada terapi sholat, ada terapi clapping dengan pembacaan itu, pembacaan ya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur atas nikmatmu dan saya menerima atas rasa sakit yang saya rasakan saat ini, lakhirihi. Selanjutnya yang terakhir ada peran iman dan spiritual. Seperti yang kita tahu, spiritual itu sangat-sangat mempengaruhi keseimbangan emosional manusia. Seperti saat kita perbanyak zikir, mendekatkan diri dengan Tuhan, itu kenyamanan dan ketenangan jiwa pasti kita dapatkan. Seperti itu. Kita akan mengoncek psikologi Islam dalam organisasi. Dalam organisasi pasti ada yang namanya pemimpin. Jika didasarkan dengan psikologi Islam, maka pemimpin memiliki nilai-nilai spiritual yang ditekankan atau yang ditetapkan sebagai landasan kepemimpinannya. Jadi bisa dipastikan kepemimpinannya itu adil, bijaksana, dan tidak merugikan. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi sendiri pasti anggotanya bisa terdiri dari perempuan dan laki-laki. Maka ketika ada acara itu dipisah. Itu sesuai dengan konsep dasar Islam, menjaga tidak mempersatukan non-mahram, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas bagian tim, organisasi, kerjasama tim. Dalam Islam kita dianjurkan untuk gotong royong dan saling membantu. Dalam kerjasama organisasi tentu kita ada yang namanya kegiatan bersama, dan di sini kita harus saling tolong menolong. Masuk dalam bidang sosial, tentu kita akan membicarakan tentang masyarakat. Salah satunya bisa diambil dari masyarakat madani, yaitu masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keadilan, keharmonisan,
Dan di sini masyarakatnya itu saling tolong menolong tentunya dalam menciptakan keharmonisan, dan ada individu juga, yaitu individu tentunya harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau kata Pak Presiden Prabowo kalau kata Pak Presiden Prabowo itu minimal kalau kita tidak bisa membantu orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Kalau Anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda beberapa orang pun tidak bisa bantu, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, minimal jangan menyulitkan, menyusahkan, apalagi menyakiti orang lain. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Karena pada dasarnya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, jadi dalam psikologi Islam untuk menyelesaikan masalah mental juga bisa diterapkan dengan prinsip-prinsip Islam yang ada dengan sesuai bidang masing-masing. Terima kasih. Ya, lagi ada quotes bagus ini. Ini dia quotesnya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam ayat ini mencerminkan pentingnya introspeksi dan membersihkan diri dalam mencapai kesehatan mental yang optimal sesuai dengan prinsip psikologi. Oke. Thank you for watching. Saya wassalamualaikum bro.